Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isafa Dea Kaulika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang due diligence dalam investasi vintage. Apa sih due diligence itu? Due diligence adalah proses pemeriksaan dan evaluasi menyeluruh yang dilakukan oleh investor sebelum mereka menanamkan modal pada perusahaan vintage, yang tujuannya itu adalah untuk memastikan kelayakan bisnis, meminimalkan resiko, serta menilai potensi keuntungan dari investasi tersebut. Baik, selanjutnya di sini ada pula tujuan dari due diligence for vintage is investment. Tujuannya itu yang pertama adalah mengurangi risiko kegagalan investasi. Yang kedua, menghindari penipuan. Yang ketiga, menilai stabilitas dan keberlanjutan bisnis. Dan yang terakhir adalah memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan. Selanjutnya di sini ada risiko dari due diligence. Yang pertama itu adalah risiko kredit, ini khusus di P2P lending. Yang kedua ada risiko reputasi dan kepercayaan publik. Yang ketiga adalah risiko regulasi dan perubahan kebijakan, dan yang terakhir adalah risiko operasional dan teknologi. Oke, halo semuanya. Di sini saya Aldin Firdaus. Jadi di dalam dunia investasi, terutama di sektor teknologi finansial ataupun financial technology, dalam bahasa Inggrisnya itu bergerak sangat cepat. Jadi mengambil keputusan itu bukan sekadar soal angka di atas kertas, tapi ada proses krusial yang disebut due diligence, atau kalau ditranslasikan itu uji tuntas. Nah, hal ini adalah langkah penyelidikan menyeluruh untuk memastikan bahwa sebuah perusahaan fintech itu benar-benar sehat dan layak untuk didukung. Nah, di sini saya akan bedah beberapa tahapan utama dalam proses due diligence ini. Nah, langkah pertama itu dimulai dengan mengumpulkan dokumen dan data perusahaan. Nah, di konteks ini perusahaan fintech itu ya udah jelas harus transparan. Tim pemeriksa akan meminta segala hal, mulai dari akta pendirian, kemudian struktur organisasi, hingga laporan operasional harian. Nah, jadi data-data yang sudah dikumpulkan ini itu adalah pondasi awal. Tanpa kelengkapan dokumen yang valid, proses uji tuntas tidak bisa berlanjut ke tahap yang lebih dalam. Nah, setelah itu masuk ke tahap verifikasi. Nah, jadi di tahap verifikasi ini ada 3 pilar utama. Yang pertama yaitu adalah legal. Apakah mereka ini memiliki izin resmi dari regulator? Kemudian yang kedua itu dari keuangan. Apakah laporan laba ruginya itu akurat? Dan yang unik bagi fintech itu adalah teknologi. Jadi kita sebagai penguji itu harus menguji keamanan cyber mereka, kemudian skalabilitas aplikasinya, dan apakah infrastruktur teknologinya itu mampu menangani jutaan transaksi tanpa hambatan, atau ternyata ya emang gak bisa gitu. Nah, disinilah tahap verifikasi itu dilakukan. Kemudian yang tahap ketiga itu adalah analisis mendalam dalam penilaian risiko. Nah, di tahap ini kita tidak hanya melihat apa yang ada sekarang, tapi apa yang bisa terjadi di masa depan. Kita mengidentifikasi potensi bom waktu seperti risiko gagal bayar pengguna, kemudian perubahan regulasi pemerintah, atau juga bisa jadi persaingan pasar yang terlalu ketat, ya red ocean lah. Nah, tujuannya ini satu, untuk memetakan risiko agar bisa dimitigasi. Nah, yang keempat itu ada wawancara. Nah, fintech bukan hanya soal algoritma, tapi juga soal orang-orang di baliknya. Tahap keempat adalah wawancara dengan manajemen. Nah, di sini investor atau tim pemeriksa akan berdialog langsung face to face dengan para pendiri dan jajaran eksekutifnya. Nah, kita ingin melihat integritas mereka, visi jangka panjang, serta sejauh mana sih mereka memahami tantangan industri ini.
Nah, ini tuh momen untuk mengkonfirmasi data dengan realitas kepemimpinan di lapangan. Kemudian tahap kelima itu ada penyusunan laporan due diligence. Nah, jadi laporan ini adalah dokumen komprehensif yang berisi fakta, analisis resiko, hingga dokumen rekomendasi akhir. Nah, laporan inilah yang menjadi kitab suci bagi para pemangku kepentingan untuk melihat potret utuh dari perusahaan fintech tersebut. Apakah mereka emas murni atau hanya sekedar polesan di permukaan? Ternyata isinya ya bukan emas. Nah, kemudian tahap 6 atau tahap terakhir di sini. Nah, tahap terakhir ini adalah pengambilan keputusan investasi. Nah, berdasarkan laporan tadi yang sudah diperiksa tadi, terus juga tetek bengeknya diperiksa. Nah, keputusan diambil apakah lanjut berinvestasi, menegosiasikan ulang nilai perusahaannya, atau justru mundur sepenuhnya. Itulah 6 tahapan penting dalam proses due diligence fintech, sebuah perjalanan panjang untuk memastikan keamanan dan keberlanjutan investasi di masa depan. Nah, selanjutnya saya akan bahas atau membedah operasional dan manajemen dalam due diligence fintech. Nah, jika sebuah teknologi adalah mesin dari sebuah fintech, maka operasional dan manajemen adalah pilot dan sistem navigasinya. Dalam proses due diligence, kita tidak hanya melihat angka, tapi juga bagaimana sebuah organisasi itu dijalankan dari dalam. Nah, sekarang di sini ada beberapa struktur dari manajemen dan operasional dalam due diligence. Nah, yang pertama itu adalah fondasi kepemimpinan. Nah, kita akan menelisik latar belakang dan pengalaman founder serta manajemen. Nah, yang jadi pertanyaan besarnya adalah apakah mereka memiliki rekam jejak yang relevan. Nah, kita lihat sejarah profesional mereka, keberhasilan masa lalu, atau bahkan kegagalan yang pernah dihadapi. Investor juga perlu yakin bahwa orang-orang yang di kursi kemudi ini memiliki kapasitas dan integrasi untuk membawa perusahaan melewati badai besar industri. Yang kedua itu adalah struktur dan pembagian tugas. Nah, perusahaan fintech yang sehat itu butuh kejelasan peran. Siapa yang bertanggung jawab atas kepatuhan, siapa yang pegang kendali teknologi. Kita memastikan tidak ada tumpang tindih fungsi yang bisa menghambat kecepatan eksekusi. Struktur yang ramping namun efektif adalah kunci skalabilitas sebuah startup. Nah, yang ketiga itu ada kendali internal dan SOP. Nah, efisiensi lahir dari sistem, bukan sekedar intuisi. Di sini kita uji sistem pengendalian internal serta standar operasional prosedur atau SOP. Tanpa SOP yang jelas, operasional akan menjadi kacau saat perusahaan tumbuh besar. Nah, kita harus memastikan perusahaan memiliki protokol yang baku, mulai dari cara menangani keluhan pelanggan hingga prosedur pengeluaran biaya operasional yang ketat. Dan selanjutnya itu ada budaya kerja dan kepemimpinan. Nah, ini adalah aspek yang sering terlewat namun sangat vital. Itu budaya bukan hanya soal fasilitas kantor, tapi soal nilai-nilai yang dianut oleh tim. Bagaimana cara pemimpin memotivasi stafnya, apakah lingkungannya mendukung inovasi atau justru penuh tekanan. Perusahaan dengan budaya yang kuat cenderung memiliki tingkat retensi karyawan yang tinggi, yaitu yang sangat penting bagi kelangsungan bisnis. Kemudian bagian kelima itu adalah manajemen risiko operasional. Nah, yang terakhir ini fintech beroperasi di wilayah yang penuh ketidakpastian. Kita harus melihat bagaimana perusahaan memitigasi resiko harian seperti gangguan server, kesalahan input data, hingga potensi kecurangan internal. Nah, kemampuan perusahaan untuk mendeteksi, mencegah, dan merespon kegagalan operasional itu adalah penentu apakah mereka bisa dipercaya dalam jangka panjang.
Nah, untuk pembahasan selanjutnya, saya akan ke teman saya. Nah, selanjutnya itu adalah regulasi fintech dan pembayaran digital. Bank Indonesia dan OJK telah memperkuat kerangka regulasi untuk mendorong inovasi sekaligus menjaga stabilitas dan perlindungan konsumen. Nah, di sini itu dibagi menjadi 5, peran OJK, dan Bank Indonesia. OJK sendiri mengawasi fintech, lending, e-wallet, dan aset kripto melalui PJOK terbaru. Nah, Bank Indonesia mengatur sistem pembayaran, termasuk QRIS dan keamanan transaksi. Nah, yang keduanya itu perlindungan konsumen, verifikasi identifikasi wajib melalui biometrik dan KYC. Yang keduanya itu pembatasan suku bunga dan plafon pinjaman untuk mencegah eksploitasi. Nah, yang ketiganya itu adalah regulator sandbox, uji coba inovasi fintech dalam ruangan terbatas sebelum diluncurkan ke publik. Selanjutnya, memastikan keamanan dan kepatuhan teknologi baru. Nah, yang keempatnya itu pengawasan aset digital. Nah, sejak tahun 2025 ini, OJK telah mengawasi aset kripto dan menerapkan standar keamanan dan manajemen risiko. Nah, yang kelimanya itu standar keamanan, nah, penerapan protokol seperti PCI DSS, ekspresi data, dan autentikasi multifaktor, dan selanjutnya itu kewajiban pelaporan insiden keamanan ke regulator. Nah, risiko dan mitigasi dalam pembayaran digital itu sendiri, yang pertama itu risikonya ya seperti serangan cyber, rentan terhadap phishing dan ransomware dan DDoS dapat mengganggu operasional. Nah, keduanya itu kebocoran data dan pencurian identifikasi, informasi kartu dan data pribadi bisa saja bocor dan mengakibatkan pelanggaran hukum atau pelanggaran keamanan. Nah, selanjutnya itu resiko sistematis. Nah, gangguan pada satu elemen pada suatu proses sistem pembayaran cepat dapat sangat sangat cepat berdampak secara luas. Nah, selanjutnya itu ketergantungan pihak ketiga, penggunaan cloud dan vendor eksternal menambah titik lemah karena bisa saja pada di uh, pihak ketiga ini ada titik lemah yang tidak kita tahu. Nah, selanjutnya itu mitigasinya. Nah, mitigasinya itu yang pertama itu kita meningkatkan keamanan teknologi dengan menggunakan ekspresi kuat AES 256, tokenisasi dan autentikasi multifaktor. Nah, selanjutnya pemantauan real time. Nah, dengan memanfaatkan AI untuk identifikasi fraud dan anomali transaksi. Nah, selanjutnya itu standar dan kepatuhan. Terapkan minimal PCI DSS, GDPR, serta audit keamanan secara yang berkala dan berkelanjutan. Nah, insiden dan respon plan. Nah, di sini tuh siapkan rencana penanganan insiden dan pelaporan regulator. Selanjutnya itu kesimpulan. Nah, era tanpa uang tunai bukan lagi sekedar wacana, melainkan realitas yang semakin dekat dengan kehidupan kita. Dengan dukungan teknologi, perbankan digital, dan sistem keamanan yang terus ditingkatkan, masyarakat dapat menikmati transaksi yang lebih cepat, efisien, aman, meskipun masih ada tantangan. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat itu sendiri menjadi kunci untuk menciptakan masa depan keuangan digital yang inklusif dan berkelanjutan. Sekian blog dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.